Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang ADHD. Jadi tolong disimak ya guys sampai akhir. Baiklah, saya Vinda akan menjelaskan materi pertama. Apa itu ADHD? ADHD merupakan salah satu jenis gangguan yang terjadi cukup banyak pada anak-anak. Bisa rekan-rekan lihat pada slide, Sadler mendefinisikan ADHD sebagai suatu sindrom perilaku yang ditandai dengan inattention, impulsivity, dan hyperactivity. Kemudian, pada tahun 2003, Gerald Andrew menambahkan bahwa perhatian anak ADHD sering tidak terfokus, berfluktuasi pada situasi dan tempat, serta mudah teralihkan oleh pikirannya sendiri. Dan pada umumnya, anak ADHD tidak memiliki kontrol diri, juga tidak terencana dalam bekerja. Walaupun mereka tahu benar dan salah, tetapi mereka cenderung tidak dapat menahan dirinya dan selalu bergerak. Sementara itu, pada tahun 2000, American Psychiatry Association juga mendefinisikan ADHD, yang dapat rekan-rekan baca pada slide. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ADHD merupakan suatu gejala yang dilakukan anak secara menetap, yang tidak sesuai dengan anak-anak seusianya, yaitu seperti sulit untuk memfokuskan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Dan hal-hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak memiliki kontrol diri, tidak terencana dalam bekerja, cenderung tidak dapat menahan dirinya, dan selalu bergerak, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas dengan tenang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kriteria diagnosis ADHD. Di dalam DSM-4 itu terdapat 3 tipe untuk mendiagnosis ADHD. Yang pertama tipe inattention, yang kedua tipe hiperaktif, dan yang ketiga tipe impulsif. Nah, dari tiga tipe kriteria ini itu dapat mendiagnosis apakah anak tersebut mengalami inattention, hiperaktif, ataupun impulsif. Kriteria diagnosis ADHD ini menurut DSM-4 itu telah direvisi melalui DSM-5. Nah, daftar gejalanya tidak berbeda antara DSM-4 dan DSM-5. Perbedaannya itu terdapat di DSM-5, yaitu setelah dituliskan apa saja gejalanya, nah itu bakal ada beberapa contoh yang muncul pada penderita ADHD, termasuklah contoh yang muncul pada masa remaja ataupun masa dewasa. Saya akan menjelaskan 3 tipe tadi, yaitu tipe pertama, tipe inattention. Kriteria pertama yaitu yang pertama, mereka itu sering gagal memberikan perhatian pada hal kecil ataupun mendetail, dan mereka juga tidak teliti dalam mengerjakan tugas sekolah ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, yang kedua yaitu mereka itu sering sulit untuk mempertahankan fokus mereka terhadap tugas ataupun aktivitas bermain. Yang ketiga, saat sedang berbicara langsung, mereka seperti tidak tampak memperhatikan siapa lawan bicara mereka ataupun apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara mereka. Yang keempat, mereka sering tidak mengikuti perintah untuk menyelesaikan tugas sekolah ataupun menyelesaikan pekerjaan mereka, baik itu di sekolah ataupun di tempat kerja, itu bukan karena perilaku menentang mereka ataupun mereka keliru atas apa perintah yang diberikan, tapi itu karena mereka tidak ingin mengikuti perintah tersebut. Yang kelima itu mereka seringkali mereka sulit untuk menyusun tugas ataupun aktivitas-aktivitas. Yang keenam, saat mengerjakan tugas yang memiliki usaha mental dan itu dalam waktu yang lama, mereka cenderung menghindari, membenci, atau bahkan mereka tidak ingin terlibat dalam tugas tersebut. Seperti tugas yang mengharuskan untuk berpikir, itu mereka cenderung menghindari tugas itu. Yang ketujuh, mereka seringkali menghilangkan atau meninggalkan benda-benda yang diperlukan untuk kegiatan beraktivitas mereka. Yang kedelapan,
mereka mudah terdistrak oleh stimulus dari luar. Seperti sedang ujian, jika ada sesuatu yang lewat ataupun hal-hal lain, mereka mudah untuk teralihkan perhatian mereka. Nah, yang ke-9, mereka saat dalam beraktivitas mereka terkadang lupa akan sesuatu hal. Tipe kedua yaitu tipe hiperaktif. Nah, kriteria pertama yaitu saat sedang duduk, mereka cenderung gelisah. Nah, perilaku gelisah ini ditandai dengan mereka menggerak-gerakkan kaki mereka ataupun tangan mereka. Yang kedua, mereka juga sering meninggalkan tempat duduk mereka saat di situasi di mana mereka diharuskan dalam posisi duduk. Yang ketiga, mereka sering memanjat, berkeliling, atau berperilaku berlebihan di mana situasi itu tidak diperkenankan untuk dilakukan. Yang keempat, mereka saat beraktivitas ataupun bermain, mereka sulit melakukannya dengan tenang dan cenderung rusuh. Yang kelima, mereka sering seperti digerakkan oleh mesin, yaitu seperti dalam keadaan siap, keadaan bergerak ataupun pergi, seperti itu. Yang keenam, mereka cenderung sering berbicara berlebihan atau membicarakan hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dibicarakan. Tipe terakhir yaitu tipe impulsif. Nah, kriteria yang pertama yaitu mereka tidak sabar. Seperti saat menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan belum lengkap disebutkan, mereka telah menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Yang kedua, mereka sering sekali sulit untuk menunggu giliran atau mengantri. Yang ketiga, mereka sering mengganggu, ikut campur atas urusan orang lain. Nah, di mana dikarenakan hal ini, mereka sering mendapatkan hambatan dalam lingkungan bersosialisasi di lingkungan pendidikan ataupun pekerjaan mereka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Perkenalkan, saya Tegar Widianto dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang intervensi ADHD. Jadi, intervensi ADHD itu ada dua bentuk. Yang pertama itu intervensi secara psikologis, dan intervensi secara medis atau menggunakan obat-obatan. Yang pertama, intervensi secara psikologis. Ada beberapa macam. Yang pertama itu ada terapi perilaku. Jadi, terapi perilaku berfokus pada kesulitan yang dihadapi anak-anak dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, seperti performa akademik dan perilaku di sekolah, hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa, serta kepatuhan terhadap instruksi dari guru dan orang tua. Jadi, di dalam terapi ini, terapis membantu anak dengan ADHD untuk melatih mengendalikan perilakunya menggunakan sistem reward and punishment, dan juga bisa menggunakan metode behavior yang lain seperti modeling ataupun classical conditioning. Yang kedua tuh dari terapi psikologis ada terapi keluarga. Jadi keluarga ini sangat berperan penting dalam mengurangi perilaku agresif dan maladaptif anak dengan ADHD. Orang tua berperan sangat penting dalam terapi ini, karena mereka harus memberikan perhatian yang kurang anak dapatkan. Terus membangun hubungan yang hangat antara keluarga juga tidak kalah penting perannya dalam terapi ini. Jadi dalam terapi ini, anak yang menderita ADHD ini harus diberikan perhatian oleh keluarganya. Maka dari itu keluarganya harus membangun hubungan yang hangat dengan anak tersebut. Yang ketiga dari terapi psikologis yaitu terapi kognitif perilaku. Terapi ini dilakukan apabila anak ADHD memiliki gejala seperti sering cemas, mudah stres, takut, dan depresi. Terapi ini dilakukan dengan cara memberikan sugesti kepada klien agar tidak terlalu memikirkan hal negatif dan percaya diri dengan apa yang dimiliki. Terapi kognitif perilaku ini biasanya dilakukan kepada anak yang akan menginjak masa remaja atau pubertas. Karena pada masa itu anak-anak sudah mulai memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain dan sebagainya.
Terus yang jenis intervensi kedua tuh ada secara medis atau dengan obat. Terapi menggunakan obat bisa dilakukan dengan cara pemberian obat stimulan untuk menurunkan nafsu makan dan tidur, meningkatkan kadar neurotransmitter, detak jantung, dan tekanan darah. Tetapi medikasi atau pengobatan tanpa terapi perilaku tidak menunjukkan adanya dampak positif jangka panjang bagi anak-anak dengan ADHD. Banyak praktisi percaya bahwa terapi sebaiknya dimulai dengan terapi perilaku, dan pengobatan sebaiknya dilakukan hanya ketika dibutuhkan dan di bawah pengawasan ahli. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ilham Pratama akan melanjutkan pembahasan dari konsep ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan intervensi yang dilakukan. Pada materi yang saya sampaikan ini yaitu komorbid dan diagnosa banding. Jadi juga tidak terencana dalam bekerja, serta cenderung tidak dapat menahan dirinya dan selalu bergerak sehingga sulit melakukan aktivitas dengan tenang. Adapun istilah komorbid atau komorbiditas adalah penyakit atau gangguan penyerta. Dalam hal ini adalah gangguan penyerta yang biasanya muncul pada gangguan ADHD. Apa saja gangguan penyerta itu? Pada tahun 1997, Jensen dan kawan-kawan itu memberi subklasifikasi pada komorbid ADHD itu sebanyak 2 kelompok. Namun pada tahun 2001, Jensen dan kawan-kawan lagi membuat klasifikasi komorbid menjadi 3. Yang pertama adalah ADHD plus anxiety. ADHD yang terjadi dan juga bersamaan dengan gangguan kecemasan. Yang kedua adalah ADHD plus ODD atau DC, yaitu ADHD yang terjadi bersamaan dengan Oppositional Defiant Disorder atau Conduct Disorder. Dan yang ketiga adalah ADHD yang terjadi bersamaan dengan gangguan kecemasan serta ODD atau CD. Menurut Connor dan kawan-kawan pada tahun 2003, peningkatan gejala komorbiditas ini pada anak ADHD itu berhubungan dengan tingkat keparahan gejala ADHD yang lebih besar. Asal lanjutan dari ADHD dengan komorbid ini, pada anak atau individu yang memiliki ADHD dengan komorbid kecemasan, itu biasanya dapat menghambat defisit impulsi dan menghambat respon, serta membuat defisit memori kerja lebih buruk, serta kemampuan kognitif yang lamban, menunjukkan korelasi yang kuat dengan tingkat kecemasan. Ini dalam penelitian SAS dan Rostein pada tahun 2006, serta Jarrett dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pada penelitian Espeleta dan Granero pada tahun 2015, menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah dengan ADHD komorbid ODD itu menunjukkan kinerja fungsi eksekutif yang buruk yang didasarkan pada penilaian atau asesmen berbasis kinerja. Sekian penjelasan tentang komorbid dan diagnosa banding pada gangguan ADHD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.